Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik mahasiswa Indonesia yang didirikan di Belanda pada awal abad ke-20. Organisasi ini awalnya bernama Indisvereniging, didirikan pada tahun 1908 oleh para pelajar Hindia Belanda yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Tujuan awal organisasi ini adalah untuk membina solidaritas dan memberikan bantuan sosial kepada mahasiswa Hindia Belanda yang berada di luar negeri. Namun, seiring waktu, perhimpunan ini mengalami transformasi menjadi organisasi yang lebih bersifat politis dan nasionalis. Perubahan besar dalam orientasi organisasi terjadi pada dekade 1980-an, tepatnya pada tahun 1925. Nama organisasi diubah menjadi Perhimpunan Indonesia untuk menegaskan identitas kebangsaan dan menolak penggunaan istilah Hindia Belanda yang dianggap mencerminkan kolonialisme. Organisasi ini memainkan peran penting dalam perkembangan nasionalisme Indonesia di luar negeri melalui berbagai media seperti majalah dan surat kabar. Mereka menyebarkan gagasan kemerdekaan, persatuan, dan kemandirian bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijojo, dan Sultan Syahrir pernah terlibat aktif dalam Perhimpunan Indonesia. Mereka membawa semangat anti-kolonialisme dan mengkritik kebijakan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Dalam aktivitasnya, Perhimpunan Indonesia juga menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan di negara lain dan memperjuangkan pengakuan internasional terhadap hak Indonesia untuk merdeka. Salah satu kontribusi besar Perhimpunan Indonesia adalah keberaniannya menyatakan bahwa Indonesia harus merdeka dan lepas dari penjajahan. Sikap ini dituangkan secara jelas dalam asas perjuangan mereka, yaitu anti-imperialisme dan hak menentukan nasib sendiri. Dengan pendekatan yang rasional, intelektual, dan diplomatis, organisasi ini menjadi pelopor penyebaran semangat kemerdekaan Indonesia di luar negeri. Perhimpunan Indonesia juga menegaskan pentingnya kesatuan nasional dan identitas Indonesia sebagai satu bangsa, terlepas dari perbedaan suku, agama, atau wilayah. Mereka mengedepankan ide bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan perjuangan yang terorganisir, berlandaskan semangat kebangsaan dan solidaritas. Organisasi ini menjadi pelopor dalam menginternasionalkan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memberikan kontribusi besar terhadap tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan pemuda dan intelektual Indonesia. Meskipun beroperasi di luar negeri, pengaruhnya sangat besar terhadap dinamika pergerakan nasional di dalam negeri. Dengan semangat dan ideologi yang mereka sebarkan, Perhimpunan Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Akhir dari organisasi Perhimpunan Indonesia ini tidak ditandai dengan pembubaran resmi yang dramatis, tetapi lebih merupakan proses yang berlangsung secara perlahan seiring dengan perubahan situasi politik dunia dan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, relevansi Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi perjuangan luar negeri mulai berkembang. Tujuan utama organisasi ini yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda telah tercapai. Banyak anggotanya seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir kembali ke tanah air dan memainkan peran penting dalam pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Dengan para tokohnya yang sudah kembali dan fokus perjuangan yang telah berubah, kegiatan organisasi ini pun semakin menurun.
Meskipun tidak berperan langsung dalam perjuangan bersenjata, Perhimpunan Indonesia berperan sebagai wadah pengembang pemikiran dan strategi politik yang nantinya memberi pengaruh besar terhadap perjuangan di tanah air. Kiprah organisasi ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga melalui diplomasi dan pergerakan intelektual di panggung internasional.